Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini, Senin lalu melaporkan aset kota ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Ia mengaku aset milik pemerintah kota Surabaya ini sedang dipersengketakan dan terancam diambil alih pihak swasta. Sedikitnya ada 7 aset yang dilaporkan Risma ke KPK, antara lain waduk seluas 10.000 meter di Kecamatan Wiyung, Surabaya, Jawa Timur, 2 bidang tanah dan bangunan kantor PDAM Surya Sembada. Aset tersebut sedang digugat berbagai pihak di tingkat pengadilan negeri, bahkan beberapa di antaranya sudah divonis. Selain itu, Risma mengatakan adanya perjanjian dengan sejumlah pihak swasta, seperti PT Star Taman Remaja selaku pengelola Taman Remaja Surabaya, turut dilaporkan ke KPK. Jadi itu peristiwanya sebelum saya jadi wali kota. Nah, sekarang proses pengadilan. Nah, kemudian menurut saya ada yang proses itu tidak benar, tapi kita kalah terus gitu di pengadilan. Nah, saya kan ini pertahanan saya terakhir. Bagaimana saya juga minta bantuan dari Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung juga akan membantu beberapa di antaranya. Nah, KPK juga akan membantu beberapa di antaranya. Saya kepingin aset ini tetap bisa dipertahankan milik pemerintah kota. Secara data itu ya memang kita milik kita beneran gitu, maksudnya bukan kemudian kita mengaku-ngaku. Koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda di Surabaya. Selamat siang Gita, bagaimana sebetulnya aset-aset ini bisa terancam hilang atau nyaris lepas dari tangan Pemkot? Iya, selamat siang Daniar. Memang kemarin Tri Risma hari ini Wali Kota Surabaya sempat mengunjungi KPK untuk melaporkan ada 7 aset yang dilaporkan Risma dan bersama kerjasama yang terdahulu. Dan memang Risma mengaku bahwa persengketaan ini terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Wali Kota. Nah, saat ini saya berada di Rumah Air Surabaya yang mana ini merupakan diolah oleh perusahaan daerah air minum Surabaya. Dan bertepatan dengan Hari Air Sedunia, saya akan mengajak Anda untuk berbincang bagaimana aset ini juga terancam hilang oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan saya sudah bersama dengan yaitu Bapak Said M. Iqbal yang merupakan sekretaris dari PDAM Surabaya. Selamat siang Bapak. Siang. Iya Pak. Bapak bisa jelaskan sebenarnya bagaimana untuk runtutan ini menjadi tanah sengketa begitu antara PDAM dan juga pihak perseorangan begitu Pak ya? Ya, jadi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ini ada 2 gedung yang memang 2 lokasi yang memang sedang bersengketa, sedang bermasalah. Ada pihak-pihak yang mengklaim bahwasannya gedung yang ada itu adalah gedung milik mereka. Salah satu yang paling besar yang sedang dihadapi oleh PDAM Surya Sembada Kota Surabaya itu adalah masalah sengketa di gedung Basuki Rahmat ini. Jadi gedung Basuki Rahmat ini ada 2 gedung, nomor 119 sama 121. Nah, di gedung ini sebenarnya sengketa sudah dimulai sejak tahun 2010. Kurang lebih tahun 2006, mohon maaf. Prosesnya panjang sampai 2010. Ada pihak-pihak dan bukan satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik gedung ini, tetapi beberapa pihak. Dan yang memang agak aneh adalah pihak-pihak yang mengklaim itu masing-masing dimenangkan. Jadi ada pihak yang pertama itu keputusannya sudah sampai di Mahkamah Agung dan itu dinyatakan menang, itu adalah almarhum Siti Fathiah. Nah, cuma sampai saat ini beliaunya memang sempat kita laporkan juga, kita melakukan langkah-langkah walaupun di pengadilan kita kalah, walaupun di proses peradilan kita sering kali kalah, tetapi kita melakukan langkah-langkah lainnya juga. Dan itu alhamdulillah mendapat dukungan dari Ibu Wali Kota Surabaya, di mana Ibu Wali Kota kemudian juga membawa kasus ini, permasalahan ini sampai ke Kejaksaan Agung, sampai ke KPK. Dalam rangka apa? Proses untuk penyelamatan aset-aset dari negara. Aset-aset negara yang dalam hal ini adalah aset-aset pemerintah kota. Karena memang aset ini adalah aset pemerintah kota yang dihak pakaikan kepada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Harapan daripada Bu Risma dan kami sebenarnya adalah agar aset-aset milik negara ini tidak mudah beralih menjadi aset-aset milik pribadi. Kalau milik pribadi adalah milik perseorangan, tapi kalau milik negara itu adalah milik bangsa negara ini. Apalagi gedung Basuki Rahmat ini, terutama di nomor 121, yang menjadi bangunan cagar budaya, dan itu sudah ada SK wali kotanya. Jadi sudah ada SK wali kota yang menyatakan gedung ini adalah gedung cagar budaya. Kenapa? Karena gedung ini adalah gedung
bekas markas BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi tempat perjuangan bangsa Indonesia, dan kami manfaatkan sebagai cagar budaya ini sebagai sarana edukasi. Jadi Kota Surabaya sudah punya rumah matematika, rumah bahasa, dan seterusnya. Kita jadikan gedung ini sebagai rumah air. Harapan kami dengan gedung ini bisa menjadi milik orang banyak, milik rakyat banyak. Ketika ada pihak-pihak yang mengklaim, dan pihaknya bukan cuma satu, Mbak, ada beberapa pihak, dan masing-masing ini dalam proses peradilan menang. Jadi ada Siti Fathia itu menang, ada Nilayantara itu menang, ada lagi El Auto menang di proses peradilan. Jadi pertanyaan sebetulnya miliknya siapa gedung ini, ketika masing-masing pihak yang mengklaim sebagai milik dimenangkan di proses peradilan. Begitu. Ternyata tidak menjadi sengketa antara Pemkot Surabaya dengan satu orang, begitu. Banyak juga yang mensengketakan tanah ini dan juga bangunannya, begitu Pak ya. Sebenarnya jika kita ingin melihat lebih lanjut, banyak juga yang ingin mensengketakan ini. Nilainya berapa Pak, dan luas bangunannya bisa dijelaskan? Jadi gedung ini secara total itu kurang lebih 3.600, 3.500, 3.600 meter persegi. Karena gedung ini, kenapa kok gedung ini sangat menarik orang luar untuk mengklaim sebagai miliknya? Karena gedung ini berada di lokasi yang sangat strategis. Kita tentu tahu Jalan Basuki Rahmat ini adalah lokasi bisnis kelas elit, premium begitu, dengan mungkin NJOP di atas 50 juta per meter persegi. Kalau 50 juta ya kurang lebih mungkin nilai aset ini ratusan miliar rupiah. Tentu nilai yang sangat luar biasa untuk dijadikan hak milik pribadi. Oke, baik. Ini prosesnya sampai dengan ini sudah ke mahkamah gitu ya Pak ya. Dan nanti untuk selanjutnya seperti apa langkahnya apabila nanti dimentahkan begitu oleh pengadilan, lalu apa yang akan dilakukan agar aset ini tidak lagi lepas begitu? Jadi begini, untuk kasus saya cerita yang Basuki Rahmat ini. Jadi kalau Basuki Rahmat ini seperti saya sampaikan di awal bahwasanya gedung Basuki Rahmat ini diklaim oleh beberapa pihak. Dan beberapa pihak ini ketika proses peradilan selalu dimenangkan begitu ya. Nah, sehingga kita tidak tahu siapa pemilik sebenarnya kalau masing-masing itu menangkan. Kami tidak putus asa, walaupun kami kalah di pengadilan, tetapi kami juga yakin bahwasanya hukum itu masih tegak di negara ini. Jadi kami juga melaporkan ini ke beberapa pihak. Contoh yang sudah menang di tingkat Mahkamah Agung, kami laporkan ke kepolisian karena kami punya bukti bahwasanya ada pemalsuan dalam akta otentik. Nah, dan yang menang itu sudah dinyatakan sebagai tersangka. Ini disangka oleh Polrestabes Surabaya, prosesnya masih akan dilimpahkan ke kejaksaan. Untuk yang lainnya pun kita laporkan. Beberapa proses yang ada itu, jadi ada pihak yang juga menyatakan ini ada dan miliknya, dan ini sudah mengajukan penetapan eksekusi, kita lawan. Jadi siapapun yang berusaha klaim ini sebagai miliknya, pasti kita akan lawan. Kita kalah di pengadilan tidak masalah, kita menggunakan jalur-jalur hukum yang lain, tentu masih dalam koridor hukum. Karena kita percaya bahwasanya hukum di negara ini masih berdiri dengan tegak. Pak, bisa kita lihat bahwa di sini adalah rumah air begitu, dan juga ada edukasi begitu ya untuk masyarakat bagaimana sebenarnya pentingnya air. Nah, apa yang ditakutkan ketika nantinya perseorangan ini akhirnya menang dan akhirnya aset ini lepas dari pemerintah Kota Surabaya? Jadi sekali lagi seperti saya sampaikan di awal, yang diharapkan oleh Ibu Wali Kota termasuk kami itu adalah bagaimana mempertahankan aset-aset milik negara. Ini adalah aset milik bangsa Indonesia, apalagi gedung Basuki Rahmat ini adalah gedung bangunan cagar budaya yang seharusnya tidak bisa dimiliki, tidak menjadi milik pribadi. Nah, harapan kami dengan ini menjadikan sebagai area publik, masyarakat bisa aware terhadap aset-aset milik negara ini. Jadi masyarakat bisa ikut memiliki, bisa memiliki kepedulian. Siapapun, kami berharap dukungan dari banyak pihak untuk mempertahankan aset ini. Karena kami berusaha sekuat tenaga kami untuk mempertahankan aset ini. Untuk mempertahankan aset ini butuh dukungan banyak pihak. Dukungan dari masyarakat, dukungan dari rekan-rekan LSM, dukungan dari siapapun yang peduli terhadap aset-aset bangunan cagar budaya, aset-aset milik negara. Harapan kami dengan kepedulian yang terbentuk itu tentu akan memberikan efek psikologis juga untuk mereka yang berusaha mengklaim ini sebagai milik pribadi.
Oke, baik, terima kasih banyak Pak Iqbal atas keterangannya. Dan memang selain rumah air yang ada di Jalan Basuki Rahmat yang merupakan dulunya adalah markas dari BKR, ternyata ada juga beberapa aset yang ketika itu Risma ajukan juga ke KPK. Seperti halnya Pasar Turi yang ternyata gugatan dari pemerintah Kota Surabaya ini sudah dimentahkan oleh persidangan. Lalu ada juga yaitu Marvel City yang dulunya Upajiwa, ini juga masih menjadi sengketa. Ada juga waduk yang ada di Wiyung, waduk Sepat yang juga menjadi sengketa. Dan ada juga beberapa kerjasama-kerjasama yang Risma itu juga akan mengajukan kepada KPK, melaporkan juga kepada mahkamah terkait persengketaan aset ini. Dan untuk persengketaan aset ini memang pemerintah Kota Surabaya sedang mengusahakan untuk bisa tetap di tangan pemerintah Kota Surabaya. Dan memang Tri Risma hari ini nanti juga akan memberikan keterangannya langsung ke pukul 2 siang. Rencananya akan ada konferensi pers oleh Wali Kota Surabaya langsung Tri Risma hari ini terkait persengketaan aset yang ada di Kota Surabaya yang kemarin sudah diajukan ke KPK. Daniar. Ya, Gita Gowinda melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.